Baik, selamat siang Pak Kenny. Anda seorang pemilik galeri ini ya Pak? Tepatnya Borneo Gallery, Pak. Khusus menjual handicraft, barang-barang apa ini seperti souvenir, termasuk souvenir khas Kota Singkawang, itu yang sifatnya unik ya Pak ya. Baik Pak, sejak kapan Bapak mulai mendirikan galeri ini Pak? Atau tertarik dengan hal-hal? Ya, kurang lebih sejak 25 tahun yang lalu. Itu saya waktu itu melihat bahwa waktu itu kan kita masih ada panti asuhan, banyak anak-anak orang dari pedalaman orang Dayak yang tinggal di sini. Nah kemudian saya melihat bahwa barang-barang kita di pedalaman itu mulai dijual-jual ke Sarawak, sehingga saya jadi prihatin gitu. Apakah nanti kemudian hari barang-barang itu habis semua sehingga nanti generasi muda, terutama dalam hal ini khususnya orang Dayak, nggak tahu lagi apa benda-benda nenek moyang mereka gitu ya. Nah, tradisi mereka. Karena itu saya mulai sejak 20 tahun itu mengkoleksi barang-barang terutama dari pedalaman dan sekitar Singkawang. Itu sebagian saya sendiri ke pedalaman membelinya atau tukar barang dengan orang-orang di kampung, barter ya. Terus ada juga yang saya beli gitu dari mereka ya. Terus sehingga sampai hari ini saya tetap koleksi dan saya nggak pernah bisnis itu. Tidak mencari untung ya? Tidak. Memang rencana saya dari awal suatu hari saya ingin membuat semacam museum khusus khas Dayak, dan mungkin karena di sini juga banyak orang Tionghoanya juga dengan Tionghoa dan sebagian besar juga Melayu. Oh jadi bukan hanya dari Dayak aja nih? Lengkap dengan Melayunya, Brunei malahan. Jadi segala etnis ya, terutama 3 etnis yang ada di Kalbar ya. Terutama yang paling banyak saya koleksi yang beberapa orang Dayak, itu disebut tribal art. Oh, tribal art. Tribal art itu benda-benda seni maupun mistis ya. Yang masih bersifat mistis zaman dulu. Dulu dipergunakan untuk acara-acara ritual segala ya. Itu kemudian itu yang barang-barang kita disebut dalam dunia tribal art ya. Dari tribal art itu suku asli dengan barang-barang keseniannya. Itu namanya tribal art. Dalam hal ini berarti Dayak tribal art gitu, atau sebaliknya. Nah kemudian kebetulan di daerah sekitar sini kan tempat lintasan kapal-kapal Tionghoa ya, yang dari Cina berdagang ke Jawa, di Jawa, sehingga biasanya di pulau-pulau kita. Karena mereka perlu air bersih dan seterusnya kan gitu kan. Nah, mereka barter dengan orang pulau, terutama orang pulau dengan barang-barang antik seperti yang porselan segala macam, keramik ya gitu. Nah, sehingga saya baik dapat dari barang-barang itu juga. Artinya koleksi saya terutama barang-barang Dayak, kemudian barang-barang Tionghoa, kemudian sebagian besar ibu saya dulu pun udah koleksi barang-barang Melayu yang dari tembaga ya, pahar atau macam-macam lah ya, tempat pakaian gitu. Orang sama kalau kawin kan di pakai gitu kan. Masuk kain sabas yang saya lihat ya itu. Nah, itu sejak itu menjadi hobi. Kemudian saking banyak menumpuk di rumah, saya pikir ada baiknya saya buka galeri semacam ini. Ada yang saya mau jual, tapi nggak semuanya. Tetapi terutama yang jarang, yang nilai antiknya yang terlalu tinggi jangan kayaknya Pak ya, sayang ya Pak ya. Takutnya nanti kita nggak bisa. Saya ada koleksi yang dari abad ketiga, abad ketiga berarti sudah 1.700 tahun lebih ya. Oh ya, abad ketiga ada. Abad ketiga dari Jin dinasti. Ya. Kemudian di internet ada juga tempat kita bisa bertanya. Itu ada satu orang namanya Pak Peter, itu orang Jerman tapi dia tinggalnya di Hong Kong. Kita biasa bisa kirim foto ke beliau ya, dia kasih semacam ekspertis lah, ini kira-kira betul nggak atau dari abad sekian gitu ya. Nah yang penting kita harus kirim foto yang sangat detail gitu ya. Jadi dari situ saya banyak tahu, oh ini kayaknya palsu, ini kayaknya asli gitu. Kedua saya juga banyak koleksi buku-buku antik ya, sehingga saya bisa komparasi ya, apakah dia benar antik atau enggak. Karena sekarang juga banyak sekali barang-barang yang tiruan ya Pak ya, fake kalau bahasa
jenisnya fake gitu. Iya. Jadi itu tapi gini, kita masih bisa bedakan gitu loh ya, karena dari segi warna kan teknologi sekarang enggak Ya, seperti secara yang kasat mata ya, kasat Pak, mata ya. masih bisa ya gitu ya, cuma harus betul jeli ya melihatnya. Jeli, ya. Selain barang-barang yang punya nilai sejarah tinggi, sekarang saya ada lihat beberapa ini produk-produk yang seperti manik-manik, ya manik-manik Dayak ya Pak ya. Iya. Seperti tutup shawl, seperti tutup baju di atas ini, terus baju-baju pria, rompi. Nah, itu Bapak dapatkan dari mana Pak? Itu kebanyakan dari pedalaman juga, pedalaman terutama yang paling dominan. Pengrajin ya, Pak? Pengrajin ya. Yang sangat dominan itu dari Putu Sibau. Putu Sibau yang sangat dominan. Artinya ini barang-barang produk baru ya, produk baru yang bisa kita jual langsung. Tapi Ya. manik-maniknya itu masih asli Pak? Manik-manik ada tetap sama. Tetap sama asli tapi ya? nggak ada manik-manik batu lagi, nggak ada. Ini rata-rata manik-manik sudah rata-rata plastik ya, yang batu sudah jadi antik jadi itu Pak ya? antik. Jadi antik dan tidak dijual itu Iya, Pak ya. iya, Jadi, betul, jadi betul. satu aset ya buat kita Jadi ya, kalau ya. manik-manik ini kan kita juga perlu kembangkan ya, soalnya sekarang ini kayaknya generasi muda jarang yang mau menganyam ya manik-manik ini ya. Kebanyakan kita ketemu itu dari orang tua mereka yang nyam, dan tidak ada regenerasi kan gitu. Nah makanya buat menurut saya sangat penting kita coba pasarkan sehingga ada animo masyarakat untuk membeli sebagai hiasan. Kemudian dengan harapan nanti yang muda-muda itu mau karena ada marketnya ya, gitu kan. Pak, ya. Ini Sehingga- termasuk ini juga ya Pak ya? termasuk juga tikar. Ini tikar Ini dari mana, bidai, Pak? bidai dari perbatasan, Bidai dari perbatasan kita dengan Sarawak. Itu dianyam dari rotan. Dan menariknya ini ada warna hitam sama putih. Kalau kita lihat ini kan ada warna hitam nih, ya. Iya. Nah kalau hitam itu rotan biasa. Rotan kan warnanya Hitam ya, Pak, ya? kuning-kuningan Ya, ya. kekuningan. Ini dimasak. Oh dimasak. Dimasak dikasih ramuan-ramuan. Proses pembuatannya Pak ya? Hampir 24 jam dimasak, jadi akhirnya jadi hitam sendiri, jadi secara hitam, natural. Pak, ya? gitu. Jadi pewarnaannya secara alami Alami, Pak ya? betul, Melalui gitu. proses perebusan. Nah, masalahnya sekarang ini semacam bidai ini itu kan diproduksi di daerah kita di Jagoy ya, perbatasan Kabupaten Begayang. Kemudian di pasaran di Indonesia mereka nggak masuk ya, sehingga mau nggak mau mereka jual ke Sarawak, jual ke Malaysia. Jual ke Malaysia, Malaysia beli langsung dicap made in Malaysia atau made in Sarawak. Ya. Kemudian saya pernah lihat dipasarkan ke Inggris, gitu loh. Oh, sampai keluar negeri ya, Pak? Keluar negeri ya, Pak, ya? Karena kayak di Kucing kan turisnya luar biasa kan, turis asingnya kan. turis asingnya. Jadi mereka langsung akses ke ini. Menurut pengamatan Bapak, saya potong Pak. Ke Singkawangnya sendiri, bagaimana minat? Singkawang ada banyak juga saya jual, ya, terutama peminat-peminat dari Jawa, kadang-kadang datang dari rombongan ya. Mereka sering minat untuk beli ini, karena ini tahan sekali nih. Tahan Ini ya, Pak, ya? pengrajin ini kasih saya garansi 25 tahun. 25 tahun nih Pak ya? Iya, garis 25 tahun bisa tahan? Bisa tahan, ya. Luar biasa. Jadi tidak rugi Pak ya, dengan kos yang sekian kita bisa Nah, mendapatkan memang agak mahal ya, cukup karena lama. nganyamnya juga agak susah, kemudian prosesnya harus dikecilkan, rotannya bulat besar dibagi lagi kan. Tapi teknik anyamnya itu sangat kokoh gitu ya. Kokoh. Sehingga bisa dikasih garansi 25 tahun mereka tuh. Gitu. Nah, itu jadi kita harapkan juga supaya kalau bisa ya kita peminat dalam itu memakai lah ya, untuk di rumah kan lumayan juga kan. Ya, lumayan. Untuk Ini sangat tahan ini Pak. tahan ya. Jadi terutama kalau kita punya lantai-lantai ubin kan dingin. Nah, Ya. yang kasih ini kan enggak dingin lagi Nggak gitu. dingin lagi ya Pak ya? Gitu. Oke. Mas Yudi, silakan Mas Yudi. Yuk ke sini bergabung dengan kami. Ini Mas Yudi, Pak Kenny. Ini Mbak siapa? Saya Mbak Anu. Pak Nur. Oke. Silahkan Mas Yudi tadi ingin bertanya-tanya sedikit tentang galerinya, produk-produk apa aja yang bisa dipasarkan melalui Mas Yudi untuk kedepannya bisa membawa turis banyak ke sini. Silahkan. Jadi tadi yang saya lihat itu kayak rajinnya unik-unik gitu kan. Karena kalau dari Singkawang ini kan kayak satu-satunya di sini. Satu-satunya Pak Kenny, betul Pak Kenny. satu-satunya. Satu-satunya. Kalau toko ya, Galeri ini. saya nggak tahu apakah Dekar Rasda juga memiliki kayak gini ya. Tapi kayaknya mereka lebih condong ke kain-kain Cidayu, kan? betul. Kain Cidayu. Kemudian mungkin ada bukan antik lah ya, tempayan-tempayan dari Cikawang kan. Tapi kebanyakan baru ya. Kalau saya punya nggak ada yang baru ya, antik semua gitu.
Nah, cuman sekarang kita di sini selain itu kan kita juga ada punya produk-produk sambas kayak tenun sambas, tenun sintang, tenun. Itu dijual ya Pak? Ya itu dijual karena itu bisa bisa dibikin setiap saat kan gitu kan. Kan sampai sekarang juga masih produksi terus mereka kan kayak kain sambas kain cua. Kalau di sintang itu yang anyam apa sih namanya ayam sintang lah ya. Nah itu. Tenun ya Pak ya? Tenun. Nah jadi artinya kalau mereka ke sini itu nggak perlu jauh-jauh lagi ke Sambas gitu ya untuk karena di sini mencari. sudah ada ya Pak ya, dan nggak perlu jauh-jauh juga. Jadi kemudian kita ngambilnya juga langsung dari penganyamnya gitu ya. Pengrajin ya. Pengrajin, jadi nggak via tangan kedua lagi gitu. Jadi begitu wisatawan datang dari Pontianak kan lewat Ponorogo, pas tempatnya di sini kan. Ya, Borneo Gallery. Borneo Gallery. Jadi tamu-tamu yang datang ke sini bisa lihat kayak saya lihat kan tengkorak gitu kan yang udah lama gitu kan yang udah berabad mungkin Pak ya. Berabad, jadi suatu keunikan lah yang tidak dapat yang kita lihat di tempat lain gitu kan. Dan wisatawan yang datang ke Singkawang gitu kan mau ngeliat di Galeri Borneo, inilah dia tempatnya di Jalan Ponorogo. Jadi ada tujuan ya. Ada tujuan pasti. Gitu. Kita harapkan juga ya sebanyak mungkin karena tadi saya katakan kan kita perlu meningkatkan produksi penganyam muda kita, animasi mereka kan supaya sumber daya manusia ya, Pak ya. Kita harapkan. Jadi jangan nenek-nenek lagi yang tapi generasi muda ya udah kebesaran gitu. Baik. Sama saya kan salah satu anak pecinta alam, peduli dengan alam gitu. Jadi saya suka travel keluar, saling mengenalkan kota Singkawang dengan pariwisatanya yang beragam macam. Berarti motivasinya luar biasa ya, untuk mengenalkan kota Singkawang, terutama di desa wisata kita yang sudah menjadi 5 besar ya. 5 besar. Baik Pak Kenny, terkait dengan Borneo Gallery yang Anda miliki ini, harapan Bapak yang paling besar ke depannya apa Pak? Terutama tentang barang-barang antik yang Anda miliki. Ya, sesuai dengan harapan saya itu, cita-cita saya dari awal sekitar 25 tahun yang lalu kan, supaya ada semacam museum ataupun tempat bisa menampilkan produk-produk kita. Mungkin terlalu besar Pak ya kita sebenarnya kan gini, saya sendiri nggak mampu, pingin sih bikin sendiri gitu ya. Tapi kita harapkan siapa tahu ada rencana pemerintah beberapa tahun yang lalu untuk membuat museum. Menurut saya mungkin kalau museum terlalu spesifik gitu ya, mungkin bisa digabung dengan semacam ruang serbaguna yang nanti bisa pameran lukisan, pameran foto, ataupun kegiatan menyimpan barang-barang kesenian dan antik lah gitu ya, bisa kesenian. Nah saya terus terang aja saya bersedia barang-barang saya dititipkan ke museum. Ya. Saya nggak usah jual lah. Artinya kalau memang Pemda bersedia, kita serahkan. Dan ini kan yang juga untuk barang wisata. Artinya kalau contohnya kalau ini dibawa kamu kan langsung lengkap di situ kan. Lengkap ya Pak ya. Kalau kita lihat untuk museum-museum lebih besar lah Pak, punya tempat yang lebih besar daripada ini ya Pak dan ya. lebih lengkap kan. Contohnya kalau kita museum-museum di Kucing ya, Sarawak Museum itu selain museum, mereka juga di bawah ada toko-toko yang menjual barang-barang handicraft gitu ya. Handicraft sehingga bisa memasarkan. Sehingga kan kalau museum kan lebih orang kalau kemana-mana kan wisatawan itu pasti pengen ke museum kan. Itu biasanya pertama kan selain dari alamnya, tetap juga pasti pingin lihat museum kan. Pingin tahu latar belakang sejarah daripada kota ini apa kan, masyarakatnya latar belakangnya. Saya kira itu sangat membantu ya untuk para wisata. Karena para wisata kalau datang kan cuma pergi lihat pasir aja, di mana-mana seluruh Indonesia ada pasir. Ada pasir, ada laut ya Pak ya. Iya, yang mereka inginkan lihat keunikannya, keunikan khas spesifik dari daerah itu kan. Itu yang mereka inginkan kan. Nah, makanya saya bilang kalau kita mau memasarkan Singkawang, ya kalau cuma pantai di Bali lebih bagus di pantai kita kan. Nah, mereka kesini kan mungkin mau masuk pedalaman, jungle tour gitu kan. Suatu keunikan mungkin dari Benggayang siapkan satu apa gitu kan, nah, jadi bisa ke Benggayang, Sambas apalagi ciri khasnya, sehingga kalau mereka datang pun nggak sehari aja gitu. Seberharian ya Pak? Seminggu atau tidak monoton gitu kan. Monoton. Pasti panjang. Itu harapan Mas Yudi juga ke depannya. Betul. Jadi begitu datang visinya sama ya Pak ke depannya ya. Datang ke Pasir Panjang langsung ke Galeri Borneo, melihat suatu museum yang khas budaya Dayak lah gitu kan. Sambas,
kain tenunnya, kemudian seperti yang kerajinan tangan ini gitu kan. Dan nggak cuma budaya, kuliner. Singkawang terkenal juga kuliner ya kan, seperti bakso 68 Bu ya. Iya, Nah, itu khas ya. khas Singkawang gitu kan. Kemudian makanan kue bulan yang dilakukan bulan 8 nih kan. Kemudian bubur pedas gitu kan. Banyak yang bisa kita nikmatin di Singkawang. Sotong pangkung. Sotong pangkung. Betul, betul. Pak Kenny, Mas Yudi, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga harapan-harapan dari Pak Kenny dan Mas Yudi kedepannya tentang Kota Singkawang, tentang wisata dan segala keunikan di dalamnya akan menjadi nyata. Pak Kenny, silahkan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Pak Kenny. Saya terima kasih Anda ikut mempromosikan kami, dan mudah-mudahan dengan ke depan supaya lebih atraktif Singkawang, khususnya Galeri Borneo. Galeri Borneo yang banyak yang berkunjung ke sini ya Pak ya. Yang penting Semakin banyak tamu. Letaknya ini jalan apa Pak? Ini jalan ini apa? jalan protokol, satu-satunya jalan protokol ini Ponegoro nih. Jalan di Ponegoro ya Pak ya. Depan Koramil Kota. Depan Koramil Kota. Iya. Oke. Jadi saya harap semua bisa datang dan pasti kita ke Singkawang. Pasti ke Singkawang.